Pemirsa, akankah keinginan kelompok oposisi Suriah untuk membendung invasi Israel bisa terwujud? Atau Israel justru memperluas pendudukannya demi mewujudkan Israel Raya? Untuk membahasnya telah bergabung pakar hubungan internasional UI, Suzy Sri Suparin, Sudarman, dan juga pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat sore Bu Susi dan Bang Faisal. Ya, selamat sore Mas Adit. Ya. Baik, saya ingin ke Bang Faisal terlebih dahulu. Ini Israel terus memperluas pendudukan di dataran tinggi Golan dan di Suriah, termasuk menghancurkan basis-basis militer di Suriah. Analisisnya seperti apa, Bang? Ya, saya kira Israel termasuk salah satu negara yang paling diuntungkan dengan jatuhnya rezim Assad, selain Turki dengan Amerika Serikat, karena kita tahu ketika Suriah di bawah dinasti Assad, sejak ayahnya tahun 1971 Hafiz al-Assad diteruskan anaknya Bashar, itu mereka pro-Iran. Anti-Zionis kebijakannya, yakni memberikan faksi-faksi Palestina untuk beroperasi di Suriah, kemudian punya camp pelatihan, terus bisa punya senjata, terus juga kantor Biro Politik Hamas sebelum pindah ke Doha 2012 itu berada di Damaskus dari tahun 1997 setelah pindah dari Aman. Kemudian juga Suriah di bawahnya Assad itu menjadi lalu lintas persenjataan Iran untuk Hizbullah ke Beirut. Karena Suriah dengan Lebanon kan berbatasan darat. Jadi Israel merasa diuntungkan. Nah, Israel juga melakukan ini, saya melihatnya seperti dibilang beberapa pejabat Israel bahwa mereka tidak ingin melakukan menguasai, mencaplok bagian Golan, bagian Suriah. Tapi mereka sebagai tindakan preemptif. Tujuannya agar pemberontak yang sekarang berkuasa di Suriah itu tidak menyerang Israel. Kemudian juga mereka juga melakukan penghancuran, perusakan fasilitas pangkalan militer, terus gudang-gudang persenjataan. Terakhir itu adalah di Tartus, itu sampai menimbulkan getaran gempa sebesar 3 skala Richter, itu kemarin malam. Itu tujuannya ya supaya senjata-senjata yang tadinya milik rezim Assad tidak sampai jatuh ke tangan pemberontak. Itu militer Israel memperkirakan lebih dari 80% yang sudah hancur. Nah, Julani juga sadar, makanya dia bilang ketika ditanya, itu komentar resminya bahwa dia tidak ingin ada perang baru melawan Israel. Karena secara kemampuan tidak ada. Yang kedua juga Julani ini punya perspektif atau punya visi dan misi adalah bagaimana konsolidasi dulu di dalam. Ya. Hal ini dia tegaskan kembali dalam wawancara dengan The Times. Ya, kalau tidak salah kemarin dengan surat kabar Inggris The Times. Itu dia bilang kita tidak akan menjadikan Suriah sebagai lokasi bagi faksi untuk menyerang Israel. Ya. Artinya faksi seperti dari Palestina ataupun Hizbullah tidak akan mungkin lagi bisa beroperasi di wilayah Suriah. Baik, yang dikedepankan nantinya adalah jalur diplomatik. Itu yang diterapkan oleh Jolani. Saya kira seperti itu, tapi dia memang tantangan besarnya adalah bagaimana konsolidasi internal. Karena ini tidak mudah Suriah yang sudah terpecah-pecah, apalagi ada 6 kelompok besar pemberontak, yakni Hayat Tahrir Arsam atau HTS itu koalisi 13 milisi, Syrian National Army di dukungan Turki itu koalisi 41 milisi, kemudian ada Free Syrian Army, desertir tentara Suriah sejak 2011 ketika pemberontakan pertama meletup. Kemudian juga ada SDF, Syrian Defense Forces, ini mayoritas oleh etnis Kurdi yang ingin punya wilayah otonomi kalau memang tidak bisa merdeka. Kemudian ada Khuras ad-Din adalah sayap Al-Qaeda di Suriah, pengganti Jabhat an-Nusra yang dibubarkan itu. Kemudian masih ada ISIS. Ini baru kondisi internal, belum lagi campur tangan negara asing yang punya kepentingan di Suriah. Baik, saya ingin ke Bu Suzy. Ini bagaimana sebetulnya dunia internasional ketika kita melihat bahwa hari ini Israel memperluas wilayahnya di dataran tinggi Golan, bahkan pemerintah Israel sudah menggelontorkan dana 170 miliar untuk membuat permukiman di sana. Nah, ini dunia internasional seperti apa sikapnya? Oke, kalau saya bilang seperti Mearsheimer, Profesor Mearsheimer akan mengatakan bahwa dunia ini anarkik. Jadi setiap negara itu dibentuk untuk melindungi warganya dan melindungi diri sendiri. Jadi dalam hal ini ketika Amerika harus berhadapan dengan Cina di wilayah Pasifik, dia memilih wilayah yang jauh lebih friendly karena dia punya proksi yaitu Israel. Jadi bertemulah kepentingan Zionis dengan kepentingan Amerika yang ingin Timur Tengah bisa dikendalikan karena memang Timur Tengah agak sulit ya dikendalikan. Jadi kalau misalnya dia mempunyai proksi berupa satu kekuatan yang bisa menjadi imperium di wilayah itu baik untuk mereka. Tapi apakah ini akan terwujud itu kan masih pertanyaan yang sangat besar karena di dalam negeri juga belum tentu setuju di Amerikanya sendiri. Lalu negara-negara yang diambil teritorinya untuk Israel Raya itu apakah akan tetap diam? Karena kan nggak mungkin satu negara itu kan sovereignty-nya kalau dalam artian yang realisme
sovereignty itu penting. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa pretelin gitu oleh negara lain, tiba-tiba mereka hilang dari peredaran gitu. Jarang sekali ada negara yang benar-benar punah untuk digantikan dengan bentuk yang lainnya. Baik. Ya. Tapi kan kalau kita lihat Jolani dengan HTS ini kan hari ini meminta bantuan internasional. Dia tidak ingin ada perang fisik dengan Israel. Kemudian dilakukanlah jalur diplomasi. Tapi hari ini sama aja dunia seolah-olah tidak memberikan respon yang cepat terhadap kependudukan di dataran tinggi Golan. Kalau di dunia internasional, distribution of capabilities penting. Distribusi kapabilitas. Kalau Anda nggak punya kapabilitas, ya nggak usah ngomong lah. Yang ngomong itu negara-negara adik kuasa yang memang punya senjata, punya aturan, punya strategi, lalu proksinya siapa, dia akan bersekutu dengan siapa, itu yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya seorang diri atau sekelompok kecil dari sekte-sekte yang sedang bertarung di Syria, mungkin ya didengar suaranya tapi tidak dipatuhi. Baik, tapi Anda melihatnya invasi Israel di dataran tinggi Golan ini akan sejauh mana? Selama Israel masih memegang kendali kekuatan fisik ya, naked power, semua akan akui. Karena mereka sendiri takut untuk masuk ya. Baik. Jadi sebaiknya diserahkan aja ke Israel. Misalnya dia mau memenuhi datar Golan dengan orang-orangnya lalu memperbesar perkampungan Yahudi di wilayah Syria, itu memang sudah rancangan. Jadi kalau Profesor Mearsheimer memang bilang emang Zionis itu akan ethnic cleansing untuk kepentingan membangun negara Yahudi. Jadi kalau misalnya selama mereka masih mempunyai de facto masih mempunyai kekuasaan, de jure nantilah diatur kemudian. Baik. Gini, kalau misalnya alasannya adalah untuk menjaga kedaulatan atau tentaranya di dataran tinggi Golan, kita masih bisa terima gitu. Tapi ketika dia ingin membangun permukiman di wilayah teritori negara lain, ini udah sejak 1928 the Yinon Plan udah menyatakan bahwa Israel itu akan mengambil Jordan, Transjordan, mengambil Egypt, mengambil sebagian Saudi Arabia, mengambil Syria, mengambil Lebanon, mengambil sebagian Irak. Baik. Jadi itu udah rancangan dari Zionis lama banget. Kalau belum belajar juga dari sekarang sih, sekarang udah terlambat gitu loh. Mereka memupuk kekuasaan dan mereka tahu persis bahwa Amerika membutuhkan proksi di situ ya. Baik, kita ke Bang Faisal. Artinya dengan perluasan di dataran tinggi Golan, apakah Israel Raya ini jadi mungkin terwujud visi besarnya dari Zionis Israel ini? Sepemahaman saya yang ingin diperluas permukiman itu adalah wilayah dataran tinggi Golan bagian Suriah. Baik. Tapi pasukan Israel sudah masuk di wilayah penyangga. Kan ada wilayah penyangga di dua pihak. Dia masuk ke wilayah penyangga di bagian Suriah. Nah, kenapa perlu perluasan di dataran tinggi Golan permukiman Yahudi ini? Karena orang-orang di utara sudah tidak percaya bahwa mereka akan aman di sana. Karena di sana ada ancaman Hizbullah. Baik. Nah, makanya dataran tinggi Golan itu dibuat perencanaan baru untuk menampung sebagian orang-orang yang mengungsi dari utara, yang berbatasan dengan Lebanon Selatan, basisnya Hizbullah, untuk tinggal di Golan itu seperti itu. Nah kalau seperti tadi dibilang oleh Ibu Susi tentang negara Israel Raya, yang memang itu ada hal semacam itu. Tapi saya melihat posisi di Suriah ini berbeda. Artinya begini, orang yang bertarung di Suriah ini orang yang bertarung ada yang ideologis, bukan sekedar orang tentara bayaran. Karena ada juga milisi tentara bayaran, tapi ada juga yang ideologis. Ideologis itu yang paling susah, terutama kayak Al-Qaeda ingin dirikan negara Islam di situ, ataupun ISIS ingin mengembalikan kejayaan tahun 2014 di mana ibu kota ISIS di Suriah itu di Raqqa, sedangkan di Irak itu di Mosul. Jadi yang sulit itu buat Israel yang melawan yang ideologis seperti ini, sama seperti lawan Hizbullah. Ini kan yang menarik tadi Anda katakan ada 6 kekuatan besar, ada 6 kelompok besar di dalam Suriah sendiri. Artinya Suriah saja sudah tidak solid pasca tumbangnya Bashar al-Assad ini. Ya memang tidak solid. Pertama tantangan secara pribadi buat Ahmad Hussein As-Sar'a, nama aslinya Abu Muhammad Al-Julani itu aliasnya. Pertama tantangan dia ini kan dicap teroris, termasuk HTS. Artinya dia harus mengubah image dirinya dan HTS itu sendiri. Sampai sekarang kan belum dicabut. Bahkan hadiah $10 juta oleh Amerika, siapa yang bisa memberitahu keberadaan Julani untuk ditangkap. Kenyataannya Julani sekarang udah muncul dan tidak ada tindakan Amerika untuk menangkap. Artinya Amerika masih wait and see, masih melihat apakah Julani benar-benar ingin berubah. Tapi dalam wawancara CNN atau kita lihat pernyataannya atau tindakannya sejak Assad jatuh, dia memang sudah berubah. Artinya gini, dia mendekati komunitas Kristen. Kemarin ketemu Kristen Ortodoks di Latakia.
perwakilannya. Kemudian dia mendekati Druze. Sebagian komunitas Druze ingin gabung ke Israel. Terus juga dia istilahnya dengan Syiah, di mana peziarah Syiah bisa ziarah ke misalkan kuburnya Sayyidah Zainab dengan Sayyidah Ruqayyah di Damaskus. Artinya dia mulai menunjukkan bahwa dia berubah. Itu baru tantangan pribadi dia sendiri. Baik. Nah, tantangan kedua adalah apakah Julani ini nanti akan menjadi emir? Karena kita belum tahu seperti apa pemerintahan Suriah sekarang. Julani ini kan sekarang sosok sentral. Kita lihat pemerintahan yang ada terdiri dari 11 menteri. Pemerintahan sementara Suriah itu tidak ada urusan pertahanan keamanan, tidak ada kebijakan luar negeri. Semua langsung diambil oleh HTS atau Julani. Artinya kan dia merasa isu strategis itu harus di tangan dia. Nah, ini kalau lihat dari kasus ini, boleh jadi dia akan ngambil tipenya seperti Taliban. Artinya dia emir, tapi kepala pemerintahan Perdana Menteri. Dia yang tunjuk, seperti itu. Karena dia sebagai emir. Baik. Nah, itu. Atau juga bisa demokratis, karena dia pernah bilang, di wawancara CNN, dia bilang, kita tidak ingin Suriah seperti Assad, di mana keputusan hanya di tangan satu orang. Artinya negara demokratis, itu sistemnya bisa presidensial atau parlementer multipartai. Baik. Nah, itu baru Julani. Belum tantangan dari bagaimana konsolidasi di HTS itu sendiri atau dengan pemberontak lain, kelompok lain. Karena HTS sendiri dari berbagai milisi bisa cair, bisa berubah kalau dianggap mereka merasa dirugikan. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya. Kita ke Bu Susi. Bu Susi, jadi bagaimana posisi Amerika saat ini? Ketika kita lihat misalnya kalau di negara-negara misalnya Hamas dengan Gazanya, Amerika mendukung Israel karena memang ada perlawanan seolah-olah mencap Hamas sebagai kelompok teroris gitu kan. Kemudian ketika kita ngomongin di Lebanon ada Hizbullah di sana, sehingga Amerika bebas untuk membantu Israel. Tapi ketika di Suriah ini kan tidak ada kepentingan apapun, tiba-tiba Israel masuk ke Suriah, kemudian menduduki dataran tinggi Golan, memperluas permukiman, seolah-olah Amerika ini posisinya seperti apa jadinya? Anehnya sekarang kan Biden akan dilanjutkan oleh Trump. Betul. Trump menuduh Turki telah menyebabkan pergolakan di Syria, menjatuhkan Assad. Jadi kelihatannya apakah dia akan masih ragu untuk mendukung tindakan Israel, atau itu adalah satu kata-kata saja yang dikeluarkan bahwa sebetulnya ini Turki yang salah. Kalau Biden sendiri karena dia udah menjelang lengser ya, tidak banyak yang dikeluarkan kecuali bicara tentang bantuan-bantuan di wilayah konflik dan sebagainya. Jadi belum berupa satu pernyataan tentang apa yang mereka pikirkan. Cuman mereka tentunya senang karena ini tiba-tiba menjadi hadiah buat mereka. Kelihatan Rusia tidak kuat. Rusia menjadi lemah. Dia langsung mengundurkan diri dan membiarkan airbase-nya itu dipretelin gitu ya oleh kaum pemberontak. Juga Tartus mungkin ada yang meyakinkan Rusia bahwa itu akan tetap. Tapi justru di sini terbukti bahwa sebetulnya ketakutan Amerika itu tidak berdasar. Karena Amerika tetap menjadi kekuatan yang harus kita perhitungkan. Ini Indonesia juga harus hati-hati gitu ya. Kalau terlalu melihat sekutu-sekutu lainnya dipikir itu yang akan baik, Trump akan baik dengan Rusia dan sebagainya. Sebetulnya harus hati-hati karena Amerika ini fearful. Dan bisa menjahati secara total. Karena dia pemikirannya hanya offensive realism. Kamu nggak mau sama saya gempur kamu. Baik. Kamu sama saya bantu. Tapi jangan pikir kamu akan dibantu tanpa saya ganggu-ganggu kalau kamu nggak 100% bersama saya. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa Suriah ini punya negara sekutu, ada Iran dan Rusia yang seharusnya mendukung. Tapi ketika sampai saat ini kita belum melihat pergerakan dari Iran dan Rusia. Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami.